Oke teman-teman, ketemu lagi ya. Semoga kalian sehat, nggak ada yang sakit, kemudian kita masih fit semuanya, masih bisa fresh, konsentrasi di mata kuliah Project Multimedia Jurnalistik atau Proyek MJ. Kalau minggu kemarin saya sudah menjelaskan atau pertemuan sebelumnya, teman-teman udah pasti berpikir, oke, oke, proyeknya berat, memang. Saya tidak pernah dengar satupun anak yang ngomong kelas ini nggak berat proyeknya, pasti berat. 14 pertemuan, semester 7, anak angkatan atas, tapi harus bisa menghadapi ini ya. Karena goalsnya adalah untuk publik, goalsnya adalah project untuk menciptakan sesuatu yang berguna buat orang lain. Oke, nah kita lanjut ya untuk di pertemuan kedua ini. Kalau teman-teman sudah kemarin mengolah isi hati, mengolah isi otak, oke, ini kan seperti ini kedepannya dan sebagainya. Nah, tahapannya gimana sih teman-teman? Kalau di pertemuan kedua ini kita akan bicarakan how to communicate with project goals and client. Kenapa klien di sini maksudnya adalah dengan pihak UMKM-nya. Jadi jangan salah ya. Klien itu bukan berarti nanti ketemu orang lain lagi, marketing, jualan, bukan. Kita fokus adalah bagaimana berkomunikasi dengan tujuan project-nya, goals project-nya, dan juga dengan pihak UMKM-nya. Itulah tema kita di pertemuan kali ini. Nah, untuk dapat itu semua, gimana caranya? Ada tahapannya, teman-teman. Tahapannya di sini saya bagi menjadi 6 proses, ya. Dari yang pertama sampai ngapain, sampai terakhir ngapain. 6 itu dijalanin aja. Lancar. Kuliahnya selesai, tenang, mata kuliahnya lulus, gitu, ya. Nah, tahap pertama adalah teman-teman nanti akan ada pembagian kelompok dengan pihak UMKM-nya. Nah, ini kita langsung loncat aja ke sini ya. Jadi next week teman-teman akan saya bagikan sudah dengan pihak PPM. Nanti sudah ada kelompoknya siapa, A dengan kelompok A itu misalnya dengan pihak UMKM misalnya jualan pisau gitu. Produksi dan pengolahan pisau yang ada tempatnya di Bogor misalnya. Nanti teman-teman kontak berikutnya. Nah, nanti seluruh kelompok di kelas ini semuanya akan dibagi, kemudian nanti akan dipasangkan dengan UMKM. Masuk ke tahap berikutnya. Ketika sudah ada pemasangan, teman-teman akan menjalin namanya komunikasi atau kontak dengan pihak klien atau pihak UMKM-nya. Teman-teman akan berhubungan. Nah, di sini adalah maksud saya level yang teman-teman harus bisa hadapin karena akan banyak sekali ujiannya. Ya, dengan beberapa pengalaman yang pernah saya coba jalanin dan teman-teman yang jalanin bahwa pertama akan ada tanya jawab ya bahasanya ya. Akan ada diskusi antara teman-teman dan pihak UMKM-nya. Pihak UMKM-nya tidak akan selamanya langsung menerima. Kita akan sosialisasi dulu ke mereka. Kita akan jelaskan. Tapi mereka tidak akan 100%. Pasti ada yang bingung nanya. Nah, itu semua akan teman-teman jelaskan. Sehingga perlu pentingnya etika dalam komunikasi untuk menyapa mereka ya. Saya tidak perlu mengingatkan lagi level harus pakai nama, kemudian jelaskan tujuan dan sebagainya, waktu mengontak. Saya yakin pandemi semester 7 gitu ya, anak atas sudah harus bisa selesai di level itu. Nah, ketika nanti ada kontak, ada yang resistance, ada yang tidak suka gitu misalnya bahwa ternyata oke mas, saya mintanya itu mas ngurus semua sosmed saya. Itu kan tidak sesuai dengan target. Saya mintanya mas bikin video saya 1 jam. Saya sebagai dosen tidak pernah menyuruh itu. Nah, semua ada patokannya. Teman-teman kembali pada saya patokannya, bukan pada mereka. Bukan berarti teman-teman harus menuruti semua kemauan UMKM sebagai klien, bukan. Karena goals kita adalah bukan melayani mereka, tapi goals kita adalah membantu mereka. It's different. Beda ya. Kita membantu mereka, bukan melayani mereka. Nah, membantunya dengan pagar-pagar pegangan yang sudah kita sepakati di pertemuan kemarin. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman nih. Habis kontak terjalin gitu ya, teman-teman nanti akan kita bilang lancar misalnya kontaknya. Mereka menerima, acceptance kalian, kemudian teman-teman akhirnya berdiskusi. Nah, yang penting adalah teman-teman nanti akan banyak diskusi dan juga menganalisis yaitu SWOT-nya, produk mereka. SWOT itu apa? Nanti saya jelasin ya, di berikutnya ada beberapa yang saya jelasin. Tapi teman-teman nanti akan berdiskusi setelah itu. Itu penting. Ada kemungkinan teman-teman akan main ketemu dengan mereka, ya. Teman-teman akan tahu bagaimana proses pembuatan produk mereka, apa kendalanya dan sebagainya. Nah, kalau udah dapet datanya, baru teman-teman bikin karya jurnalistiknya. Jadi jangan sampai datang langsung mau bikin karya jurnalistik, lah belum tahu datanya. Jadi yang paling benar datang itu ke sana dengan tangan kosong dulu, artian tangan kosong ya. Jadi bahwa
teman-teman datang dengan ingin mendapatkan pemahaman kayak apa sih produknya bakalan, bagaimana prosesnya. Bukan datang langsung bawa kamera, bukan gitu. Ya. Habis itu teman-teman sudah dapat datanya, sudah riset, sudah tanda kutip melihat-lihat keadaan, teman-teman mulai deh ambil video di sana. Mulai tulis-tulis datanya. Mulai ambil gambar cekrek-cekrek. Nah, cari yang bagus, kemudian teman-teman nanti olah baru. Setelah ngambil beberapa hal yang diminta tadi gitu ya, yang juga menjadi standar untuk kita karya jurnalistik, di kelas ini teman-teman nanti masuk ke proses optimalisasi sosmednya. Nah, ini juga penting. Kayak tadi yang setelah itu semua ada, teman-teman mulai masuk lagi nanya sosmednya apa yang ingin dioptimalkan. Nah, itu jadi kunci juga. Ingat teman-teman, kayak minggu lalu saya bilang, fokusnya hanya ke satu platform saja. Satu saja. Jadi kalau mereka minta hanya Instagram yang dioptimalkan, silakan Instagram. Ingat, sosmed bukan platform untuk media jualan ya. Jadi bukan yang warna hijau atau warna oranye itu, bukan. Tapi platform sosmed. Nah, setelah semua terjadi gitu ya, teman-teman jangan lupa sebagai tahapan terakhir yang menjadi salah satu bentuk yang akan saya nilai gitu ya, yang jadi bentuk akhir penilaian adalah daily report atau basis teman-teman sudah ngapain aja selama 8 hingga 10 pekan itu. Saya ngasih waktu 8 hingga 10 pekan karena saya potong dari masa-masa ini ya. Saya tidak mungkin ngasih 14 pekan, terlalu banyak. Tapi 8 sampai 10 pekan teman-teman akan ngapain? Saya rasa sudah cukup optimal di situ. Nah, setiap minggu teman-teman akan mengisi sudah ngapain aja di situ. Oke? 6 tahapan ini akan menjadi dasar kalian untuk bergerak ke depannya. Nah, ini ketika berkomunikasi dengan klien, ada banyak banget teman-teman, saya lihat di sini slide yang sudah saya buat bahwa teman-teman harus bisa menjelaskan nama teman-teman siapa, metodenya gimana. Kemudian yang paling penting adalah, ini yang paling penting teman-teman. Teman-teman harus bisa menjelaskan bahwa ini prosesnya dilakukan bertahap. Sehingga ada kemungkinan teman-teman akan saling bertemu, bertatap muka gitu ya, dan menjalin komunikasi dengan Pak klien atau pihak UMKM-nya. Itu harus ditanamkan ke mereka bahwa bukan hanya sekali datang selesai, no. Tapi ini akan bertahap, akan berkali-kali bertemu, ya saya melihatnya mungkin 3-4 kali bertemu gitu ya. Sehingga pihak UMKM-nya harus dapat sense yang bagus tentang teman-teman, impresi yang bagus, teman-teman juga harus bisa menjaga impresi tersebut. Dan terakhir, penekanannya dijelaskan bahwa proyek ini bersifat gratis. Nah, ini yang menjadi menurut saya pintu masuknya. Jadi jangan sampai salah. Takut nanti mereka mengiranya bahwa ini adalah berbayar. Padahal sudah kami jelaskan sebenarnya. Tapi ini jelasin lagi teman-teman bahwa ini gratis. Oke, kalau tadi tahapannya setelah komunikasi adalah diskusi gitu ya. Kemudian menjelaskan, teman-teman mencari tahu gitu ya. Ini apa sih ini, riset dulu ini ada masalah apa di produknya sehingga perlu diangkat, perlu dioptimalkan. Ada namanya analisis SWOT, yaitu kalau di sini saya jelasin SWOT plus C gitu ya. Jadi teman-teman lihat dulu produk lainnya, ada SWOT itu S to strength atau kekuatannya apa. Teman-teman ngambil dari 3 sudut pandang. Si penjualnya, produsennya, teman-teman pemahaman teman-teman gitu ya. Sama kalau bisa dapat testimoni atau orang lain lebih menarik. Cari tahu siapa yang udah pernah beli. Tanya aja, kekuatannya apa produk ini. Kelemahannya apa? Weakness. Ya, dicari tahu juga. Sama 3 sudut pandang tersebut ya. Opportunities, nah ini dilihat nih peluang kedepannya gimana. Cara nyari taunya adalah dengan hunting, melihat bisa via internet, via offline juga. Ini industri ini gimana misalnya, produknya gimana nih. Kalau banyak yang suka berarti kedepannya akan bagus. Tapi kalau ada yang nggak suka banyak, nah apakah punya saingan yang lebih gila mungkin. Kalau punya saingan, apakah lebih murah makanya dia bisa naik gitu. Nah, ini menjadi threat atau menjadi ancaman. Ini ancaman ini yang teman-teman lihat nih. Apa aja sih ancamannya? Teman-teman data. Dan terakhir teman-teman harus cari tahu siapa kompetitornya. Nah, itu yang penting. Kalau udah nemu itu semua, bikin video gampang, merem jadi. Ya, bikin video, bikin semua jurnalistiknya jadi karena sudah punya data risetnya teman-teman. Kalau belum punya ini, susah banget percaya sama saya. Ya. Nah, ketika tadi sudah dijelaskan juga bahwa tahapannya adalah membuat karya jurnalistik, ini saya tekanin lagi ya, supaya takutnya lupa, kayak di minggu lalu, bahwa fokusnya adalah kesepakatan di mata kuliah project ini adalah minimal 1 buah artikel yang akan teman-teman posting di platform citizen journalism, gitu ya, dengan durasi 500 hingga 1000 kata. Nah,
Satu minimal. Artinya teman-teman boleh bikin lebih dari satu. Kalau nanti pihak kliennya suka gitu ya, oh tulisannya bagus teman-teman nih, pingin bikin lagi, ya udah hajar aja bikin terus ya. Nah kemudian teman-teman juga nanti akan membuat minimal 3 buah video pendek. Saya kasih batasan juga durasinya, 30 hingga 60 detik video pendeknya. 3 aja cukup. Terkait tadi produk yang ditawarkan, tapi mungkin bisa dari sudut pandang berbeda. Produknya, prosesnya, penjualnya. Ya. Nah, yang agak repot adalah video panjang, teman-teman. Video panjang ini adalah durasi 3 hingga 6 menit gitu. Jadi teman-teman kan buat yang testimoni bentuknya atau enggak video pendek yang dokumenter, silakan. Kalau tadi minggu lalu juga saya sempat ngomong ada audio, teks, video, ada juga foto. Fotonya buat apa? Foto jelas dong, buat sosmednya. Optimalisasi sosmed itu pasti butuh foto. Foto sebagai di feed-nya kalau di Instagram gitu ya. Kalau nggak tempat lain juga sebagai pendukungnya gitu. Nah, penekanan saya adalah sekali lagi teman-teman ingatkan ke pihak UMKM sebagai klien bahwa hanya satu sosial media saja yang dioptimalisasi. Kenapa? Karena teman-teman adalah anak jurnalistik walaupun anak komunikasi, tapi fokus teman-teman adalah bagaimana karyanya, bukan promosinya. Nah, nanti setiap pekan teman-teman wajib membuat 3 konten dalam sosial media tersebut. Sehingga kalau 8 pekan ada berapa? 3 kali 8, 24. Nah, itu semua harus teman-teman bikin. Teman-teman buat, teman-teman olah, dan hasilnya harus bagus untuk publik juga. Itu susahnya. Tapi saya yakin bisa lah. Ya. Nah, ini di slide berikutnya teman-teman saya tampilkan contoh daily report sebagai apa sih namanya ya, bukti teman-teman sudah ngapain aja. Kalau dilihat di sini saya jabarin ya, ada di nanti kelihatan bahwa teman-teman ada tanggal yang ditulis. Tanggal berapa sampai tanggal berapa tuh ngapain teman-teman. Terus kegiatannya sudah ngapain aja. Jelasin secara detail kegiatannya, minimal 3 kegiatan. Secara detail minimal 3 kegiatan. Ya. Kemudian ada buktinya teman-teman. Bukti itu berupa screenshot atau foto kegiatan, dimasukin di situ. Nah, kalau di dalam pekan tersebut teman-teman sudah masuk mengoptimalkan sosial media mereka, sertakan buktinya dan ceritakan. Ini adalah report deskriptif, artinya teman-teman harus bisa bercerita di dalamnya. Makanya saya tulis di sini minimal 300 kata teman-teman ngomong. Nah, yang menarik juga adalah di kolom berikutnya teman-teman akan nulis tantangannya apa di pekan tersebut. Nah, itu harus teman-teman tulis juga tuh. Misalnya tantangannya ada penolakan dari pihak klien, kemudian kalau enggak tidak ada yang mau testimoni, tulis semua, jelaskan di situ. Ya, itu adalah teman-teman akan membuat project daily report-nya. Nah, ini yang penting, ini akan jadi panjang teman-teman, ini yang akan berguna juga untuk kedepannya untuk adik kelas kalian atau untuk pihak UMKM-nya, gitu ya. Dan hasil yang kalian bikin juga akan berguna buat mereka. Nah, oke. Nah, ini report ini ya yang akan saya jadikan sebagai pedoman untuk penilaian karena ada bukti-bukti. Selain itu saya juga akan melakukan cross check pastinya dengan third party tadi, pihak ketiga PPM, apakah UMKM-nya nanti puas nggak sama teman-teman, seneng nggak, setuju nggak. Nah, itu jadi bukti nanti ya. Kalau pihak UMKM-nya bilang oke, saya suka nih, bagus banget kerjanya, saya pingin sama mereka lagi, itu udah kembali teman-teman. Kalau teman-teman mau dihargain, tanda kutip mau jual karya, silakan ke mereka selepas mata kuliah ini selesai. Oke, nah itu dia teman-teman beberapa hal yang jadi pedoman. Kita akan langsung praktek di minggu depan. Minggu depan saya akan langsung serahkan nama-nama kelompok ini dengan pihak-pihak UMKM, pihak PPM yang akan dipasangkan dengan pihak UMKM nantinya. Ya, semuanya akan dapat jatah, semuanya akan mengerjakan semua ketentuan dalam kelas ini, dan saya harap bisa semuanya. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung email ya, di alamat email saya seperti biasa. Nanti saya akan coba jawab. Jadi jangan sampai nanti teman-teman sudah siap terjun lapangan masih bingung. Nah, walaupun nanti setiap minggunya saya akan buka kelas untuk memfasilitasi ada masalah atau kebingungan apa antara teman-teman dengan pihak UMKM. Oke, terima kasih atensinya teman-teman untuk minggu ini. Dan good luck minggu depan pembagian kelompoknya semoga berhasil sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya Mas Alfa pamit undur diri. Bye-bye. Sehat selalu.